Hai teman-teman. Nah, di video kali ini kami dari kelompok 12 akan membahas materi tentang perencanaan dan penganggaran akuntansi sektor publik. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mega Malonda, yaitu saya sendiri, dan yang kedua ada Kesha Walian, dan yang ketiga ada Kristianto Harikatan. Nah, apa itu perencanaan sektor publik? Definisi perencanaan sektor publik yaitu proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Yang berikut fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah kegiatan mencapai tujuan organisasi dan diikuti dengan pembuatan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, yang berikut ada sistem perencanaan publik. Dalam setiap organisasi, rencana disusun secara hierarki sejalan dengan struktur organisasinya. Jenis rencana yaitu yang pertama, rencana strategis yang disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi, yaitu pelaksanaan misi organisasi. Dan yang kedua, rencana operasional, rincian tentang bagaimana rencana strategis dilaksanakan. Yang berikut tujuan dalam perencanaan pembangunan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan yang terakhir evaluasi pelaksanaan rencana. Selanjutnya, tahap perencanaan publik. Tahap perencanaan publik dalam organisasi sektor publik terbagi dalam tahap pra-pelaksanaan dan tahap pelaksanaan perencanaan publik. Tahap pra-pelaksanaan yang pertama, evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan. Kedua, organisasi pendukung perencanaan. Ketiga, penetapan asumsi perencanaan. Keempat, kriteria evaluasi hasil perencanaan. Dan kelima, penyusunan indikator program. Selanjutnya, tahap pelaksanaan yang pertama, pembuatan kertas kerja perencanaan, strategi dan program. Kedua, partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Ketiga, penentuan usulan perencanaan strategik. Keempat, penentuan draft skala prioritas dan plafon anggaran. Kelima, penentuan usulan rencana program kerja. Keenam, penyelesaian draft dokumen perencanaan. Ketujuh, pembahasan draft dokumen perencanaan. Dan kedelapan, penetapan dokumen perencanaan. Selanjutnya, siklus perencanaan publik. Dalam mencapai perencanaan yang efektif, ada banyak hal yang sering menjadi halangan, seperti yang pertama, kegagalan manajemen dalam memahami sistem yang diterapkan di sekitar area organisasi. Kedua, kurangnya dukungan manajemen terhadap sistem perencanaan. Pimpinan kurang mendukung dan berperan serta dalam kegiatan. Teknik perencanaan publik. 1. Survei. Ada 3 jenis survei yang biasanya digunakan, yaitu survei melalui pos, survei melalui telepon, dan survei melalui per orang. Yang kedua, visioneering, dan ketiga, brainstorming. Penganggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Pengertian anggaran sektor publik. Anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Secara singkat, dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan satu rencana finansial yang menyatakan: pertama, fungsi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan yang terakhir, alat menciptakan ruang publik. Kemudian, jenis-jenis anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional. Anggaran operasional atau operation recruit budget digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Anggaran modal atau capital investment budget
Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Kemudian karakteristik anggaran publik. Karakteristik anggaran publik terdiri dari anggaran yang dinyatakan dalam satuan dan satuan keuangan, anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu yaitu 1 atau beberapa tahun, anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, dan usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Dan yang terakhir, anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Kemudian prinsip-prinsip anggaran publik. Secara tradisional, prinsip penganggaran yang sangat terkenal adalah apa yang dikenal dengan the 3S, yaitu ekonomis, efisien, efektif. Jones menjelaskan bahwa ekonomis hanya berkaitan dengan input, efektivitas hanya berkaitan dengan output, sedangkan efisien adalah kaitan antara output dengan input. Dengan demikian, prinsip penganggaran terlihat sangat terkait dengan prinsip akuntansi sektor publik. Kemudian teknik penganggaran publik. Di sini teknik penganggaran publik dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama pendekatan fungsional, pendekatan pengambilan keputusan, pendekatan psikologi atau motivasi, dan yang